teman-teman, ini adalah salah satu drama terbaru yang berjudul The Devil Judge. Nah, film ini dimulai dengan sebuah pidato yang dibawakan oleh Presiden Korea saat itu. Si presiden ini berpidato bahwa mereka itu memiliki kekuatan hukum yang luar biasa karena mereka akan melakukan sebuah persidangan yang disiarkan langsung di televisi. Jadi semua warga itu bisa menyaksikannya, teman-teman. Dan pidato presiden ini disaksikan oleh Menteri Hukum yang bernama Cha Kyung, terus Ketua Yayasan Sosial yang dipimpin oleh So Jung, dan ada juga Ketua Minbo Group yang dipimpin oleh Si Min Yong, dan si Pak Duman sebagai pemimpin sarana media. Jadi pidato presiden ini disaksikan oleh banyak wartawan dan kalangan elit. Dan di sini dia juga memperkenalkan Hakim Kang Yo-han sebagai hakim yang memimpin pengadilan secara langsung. Si Kang Yo-han ini dijuluki sebagai hakim terkejam sesuai dengan judul filmnya, teman-teman, The Devil Judge. Dan di sini dia juga memberikan pidato singkatnya. Nah, si Kang Yo-han ini akan dibantu dengan Kim Ga-on. Dia sebagai hakim yang akan membantu si Kang Yo-han di persidangan nanti. Si Kim Ga-on ini ternyata dekat dengan Hakim Agung yang bernama Min Jung. Dan si Pak Min Jung ini adalah profesor dia di waktu kuliah. Setelah itu dia pergi memperkenalkan diri ke ruangannya si Kang Yo-han. Nah, saat memperkenalkan diri ini, si Kang Yo-han ini sedikit bersikap dingin kepadanya. Dan ternyata si Kang Yo-han ini sudah menyelidiki latar belakangnya si Kim Ga-on ini. Dan sepertinya si Kang Yo-han dan si Kim Ga-on ini saling berkaitan. Terus si Pak Min Jung ini juga memperkenalkan ruangan persidangannya kepada si Kim Ga-on. Dan sepertinya si Pak Min Jung ini tidak terlalu menyukai si Kang Yo-han. Terus si Kim Ga-on ini juga akan bekerja sama dengan si Jin Ju. Dia adalah hakim pembantu yang sangat ngefans dengan Kang Yo-han. Saat si Kim Ga-on ini ingin pulang kerja, dia melihat ada sebuah bus yang ingin menabrakkan diri ke aparat yang ada di kantornya. Dan saat itu juga ada anak TK yang sedang menyeberang jalan itu, guys. Nah, si Kim Ga-on ini berlari untuk menyelamatkan anak TK ini. Terus ada si Kang Yo-han yang langsung menembak supir bus tersebut. Nah, setelah busnya oleng, si Kim Ga-on ini pergi untuk menyelamatkan supir itu. Dan di sini aksinya si Kang Yo-han saat menembak itu benar-benar luar biasa, guys. Tanpa diduga dia yang langsung menembak supir itu. Terus, berita bus yang ingin menabrakkan diri ini langsung disiarkan di televisi. Dan para elit ini juga mengomentari tentang kejadian itu. Dan mereka merasa ini adalah sebuah perlawanan dari korban kasus kebocoran limbah dari perusahaan yang dipimpin oleh Ju Idu. Jadi si Ju Idu ini juga orang yang menyumbang dengan skala besar di yayasan sosial yang dipimpin oleh si Su Jung. Dan ini adalah kasus perdana yang akan disiarkan di pengadilan secara langsung. Dan si Kim Ga-on ini juga memiliki sahabat kecil yang bernama Yoon Soo. Dia adalah seorang detektif dari kepolisian. Terus keesokan harinya si Kim Ga-on ini juga datang menemui si Kang Yo-han untuk berterima kasih. Tapi sepertinya si Kang Yo-han ini tetap bersikap dingin kepadanya. Lalu si Kim Ga-on ini juga membaca undang-undang tentang persidangan yang akan mereka lakukan. Dan ternyata dia baru tahu kalau persidangan itu akan diputuskan sesuai voting dari masyarakat, guys. Terus dia meminta kunci cadangan kepada Pak Min Jung untuk menyelidiki bagaimana sebenarnya si Kang Yo-han ini. Karena dia sedikit curiga dengan si Kang Yo-han ini. Setelah itu dia melaporkan langsung kepada Pak Min Jung tentang apa yang dia dapatkan di gudang itu. Terus di sini ada aksinya si Yoon Soo yang sangat keren. Dia menangkap dua laki-laki yang akan melakukan pelecehan kepada seorang pelajar. Lalu ada si Jung Sun yang menemui Menteri Hukum. Nah, si Jung Sun ini sebenarnya hanya ingin berbasa-basi dengan si Menteri Hukum ini. Dan si Menteri Hukum ini memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan yang diinginkan si Jung Sun. Dan sepertinya di film ini, si Menteri Hukum ini akan menjadi lawannya si Jung Sun. Oke, lanjut lagi, guys. Si Kim Ga-on ini meminta sebuah alat penyadap kepada si Yoon Soo yang akan dia tempelkan di ruangannya si Kang Yo-han. Nah, saat dia ingin menempelkannya, dia hampir saja ketangkap basah oleh si Kang Yo-han. Karena saat itu juga si Kang Yo-han datang ke ruangannya. Wah, adegan ini benar-benar membuat deg-degan, guys. Terus si Kang Yo-han ini sedikit curiga melihat si Kim Ga-on ini.
Lalu si Kim Ga-on ini mendengarkan semua percakapan dan semua kegiatan si Kang Yo-han di ruangannya. Dan dia juga membuntuti si Kang Yo-han ini saat bertemu dengan pengacara terdakwa. Dan malam hari si Kang Yo-han ini pergi ke sebuah tempat kumuh. Dan sepertinya ada plot twist dari adegan si Kang Yo-han yang berjalan di tempat kumuh ini guys. Nah, ini adalah hari persidangan yang disiarkan secara langsung. Nah, selain masyarakat juga bisa menontonnya, si para elit ini juga bersemangat untuk menonton acara ini, guys. Bahkan si presiden ini rela meninggalkan rapatnya untuk menonton persidangan ini. Dan persidangan ini dimulai dari pernyataan pengacara korban. Si pengacara korban ini mengatakan bahwa terdakwa si Jo Il-do ini adalah seorang pembunuh karena dia sengaja membuang limbah pabriknya ke area sungai tempat warga ini. Si Jo Il-do ini tidak terima. Alhasil dia jadi marah mendengar pernyataan dari pengacara korban ini. Terus pengacara si Jo Il-do ini juga mendatangkan saksi seorang dokter untuk meyakinkan bahwa limbah itu tidak mengandung zat yang berbahaya guys. Terus si Kim Ga-on ini juga sempat debat dengan si dokter ini. Nah, saat si dokter ini disuruh duduk oleh si Kang Yo-han, dia menyuruhnya untuk meminum sebuah air. Nah, saat si dokter ini minum, ternyata dia bilang kalau itu adalah sampel air limbah dari pabrik itu. Nah, akhirnya dia memuntahkan air minum itu. Dan saking malunya si dokter ini, saat perjalanan pulang, dia mengalami kecelakaan. Tapi belum diketahui apakah dia baik-baik aja guys. Terus si pengacara si Jo Il-do ini juga mendatangkan saksi manajer pabrik mereka. Terus tiba-tiba si manajer pabrik ini mengubah kesaksiannya. Dia malah mengatakan bahwa si Jo Il-do ini memang melakukan sebuah pembunuhan dari air limbahnya. Terus si Kim Go-an malah mengingat percakapannya si Kang Yo-han saat berada di ruangannya tentang dokter keselamatan. Dan dia berpikir bahwa si manajer pabrik ini sengaja mengubah kesaksiannya. Kemudian saat hasil persidangannya diumumkan oleh si Kang Yo-han, awalnya hukumannya adalah 5 tahun penjara dengan alasan kelalaian profesional. Namun tiba-tiba dia menggabungkan hukumannya sesuai dengan jumlah korban yang ada, yaitu 235 tahun guys. Wow, bener-bener keren. Hukuman yang luar biasa ini guys. Dan sontak semua masyarakat sangat bergembira mendengarkan hukuman yang disebutkan oleh si Kang Yo-han ini. Setelah itu ada salah satu keluarga korban yang sangat berterima kasih kepada si Kang Yo-han ini. Nah, saat si Kang Yo-han memeluk ibu ini, dia menangis sambil menguap guys. Dan dia melihat si Kim Ga-on. Terus si Kim Ga-on ini semakin curiga melihat sikapnya si Kang Yo-han ini. Dan sepertinya mereka ini ada keterlibatan di masa lalu guys. Dan bagaimana selanjutnya si Kim Ga-on ini membuktikan kecurigaannya, kita akan saksikan di episode selanjutnya guys. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.